Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwal Tegar Priyambodo dengan NIM 20056236294. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam memodelkan dan memberikan detail pada kolom menggunakan aplikasi Tekla Structures. Langkah yang pertama dapat kita lakukan yaitu dengan membuat file baru dengan nama pemodelan dan detail penulangan kolom. Lalu kita klik create, tunggu hingga aplikasi terbuka. Maka tampilan file baru yang ada seperti ini, kita bisa klik yes. Lalu kita bisa besarkan ukurannya. Untuk memudahkan dalam memodelkan kolom, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengubah ukuran grid terlebih dahulu sesuai dengan ketinggian kolom yang akan dibuat dengan cara klik pada garis grid hingga muncul pengatur. Klik pada garis grid hingga muncul pengaturan pada rectangular grid. Kita dapat memberi nama grid. Kemudian atur coordinates dengan panjang X yaitu 2 kali 6000 dan panjang Y yaitu 2 kali 4000. Untuk elevasi Z disesuaikan dengan tinggi kolom yaitu 3500. Setelah itu kita juga dapat mengatur label pada sumbu X dengan ABC, pada sumbu Y dengan 1, 2, 3, serta pada sumbu Z dengan elevasi 0 sama 3500. Lalu klik save, kemudian modify. Lalu klik kanan, fit work area to enter model. Maka tampilan grid akan sama seperti dalam pembuatan kolom. Untuk membuat kolom. Selanjutnya, sebelum melakukan pemodelan pada kolom, kita dapat mengatur view tanpa atas dengan menggunakan view, new view, long grid lines, kemudian grid. Kemudian kita masukkan grid 1, grid A, sama klik grid 0, plan 0. Lalu klik OK, kemudian OK. Maka view-nya akan tanpa atas, yaitu view 0. Selanjutnya, kita dapat memodelkan kolom dengan menggunakan menu concrete, kolom. Kemudian kita dapat memberi nama, yaitu kolom dengan dimensi 400 kali 400. Kemudian kita juga dapat menyamakan nama pada general dengan mengatur general dengan profil sesuai dengan dimensi kolom yaitu 400 tetap dan kelas yang tetap yaitu 13.
serta mengatur position untuk topnya jadi 3500 dan bottomnya tetap 0. Kemudian klik save. Kemudian kita dapat menggambarkan kolom dengan klik bagian tengah pada grid, lalu klik expand hingga menjadi seperti gambar pada layar. Untuk memudahkan dalam penerangan kolom, maka kolom harus diperlihatkan bagian dalamnya dengan cara menggunakan menu View, Rendering, Path Wireframe. Kita juga dapat mengubah ke view di 3D dengan cara klik window, view 1 3D hingga menjadi seperti gambar pada layar. Setelah pemodelan kolom selesai, selanjutnya kita dapat memberikan tulangan pada kolom yang terdiri dari tulangan longitudinal dan tulangan geser. Kita dapat membuat tulangan pada kolom dengan menggunakan menu Application and Components. Kemudian kita cari Rectangular Column Reinforcement. Kolom. Nah, Rectangular Column Reinforcement dengan kode 83. Lalu kita klik Rectangular Column Reinforcement. Kemudian klik pada kolom yang akan kita beri tulangan. Maka akan terdapat tulangan pada kolom seperti pada layar. Setelah tulangan tergambarkan pada kolom di gambar pada layar, kemudian kita dapat mengatur pendetailan tulangan pada kolom dengan cara klik kanan pada tulangan, Properties, lihatkan kolomnya dulu. Nah, kemudian atur main bars dengan tulangan longitudinal grade T, diameter size-nya 20, gunaan tie stirrup dengan bending radius 70. Dan oke. Dan selimut beton yaitu 40. Kemudian kita klik modify untuk melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita ke menu bar pens. Nah, properties. Oh, kita atur lagi 20. Selimutnya 40, kemudian menu bar ends. Kita coba klik modify. Kemudian menu bar ends-nya kita atur juga dengan pada vertical extension kita atur corner bars, sidebar 1, sidebar 2, bagian atas ini dengan sepanjang 1000. Serta corner bars untuk corner bars, sidebar 1 sama sidebar 2-nya bagian bawah kita ubah ke 0. Kita juga dapat mengubah top corner bar direction menjadi gambar keempat. Kemudian kita dapat mengubah jaraknya ini menjadi 85, menambahkan jarak menjadi 85. Setelah menyesuaikan cranking dengan jarak 250.
Kemudian kita klik modify, maka akan muncul tulangan berubah seperti pada layar. Dan kita dapat ke menu sidebars, mengatur sidebars dengan kolom yang terdiri dari 12 tulangan diameter 20, maka kita dapat mengubah number of sidebars atau spacing dengan sidebar 1 dan sidebar 2 sebanyak 2. Sidebar 1, 2, 2. Serta placing yang disesuaikan yaitu tengah. Kita juga dapat mengatur sidebars attributes dengan sidebar 1 dan sidebar 2. Sidebar 1 dan sidebar 2 menggunakan tulangan longitudinal yang sama yaitu grade T, diameter 20, use sectile stirrup, bending radius 70. Kemudian kelasnya kita dapat ubah ke 13, kelas 13. Kemudian klik modify. Kita akan berubah seperti pada layar. Kemudian kita juga dapat mengatur stirrups dengan spacing pada area 1 yaitu 70, area 2 114, area 2 area 5 ini sama 114, sama area 3-nya 150. Serta bar atau laps pada area 1 dan area 5 sebanyak 7. Kita juga dapat mengubah stirrup attributes dengan tulangan geser pada area 1 sampai 5 menggunakan grade T size 20. Oh, grade T size-nya 10 ya. Bending radiusnya 20. Ini kita samain semua. Ini udah sama. Kita mengatur gambar tulangan geser sesuai dengan desain hook. Desain hook pada tulangan geser. Jadi gambar kedua, ini gambar kedua. Kemudian klik modify. Ketika sudah dirasa benar semuanya, kita dapat klik modify, kemudian klik OK. Maka gambar penulangan pada kolom sudah menjadi seperti gambar pada layar. Kita juga dapat melihat dari samping, dari atas juga. Ini dari samping, bentar. Ini tampak sampingnya. Untuk tampak atasnya kita juga dapat melihat. Nah, ini untuk tampak atasnya, tampak 3D-nya. Sekian penjelasan langkah-langkah pemodelan dan detailing tulangan pada kolom. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.